Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa sholat duha dan olahraga pagi supaya sehat. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap? Kita mulai. Pembelajaran 3, benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. 1. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. 2. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Itu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Kedua, dapat digenggam. Selanjutnya, mengetahui sifat benda padat. 1. Lakukan secara berkelompok, kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. 2. Alat dan bahan. 1. Ember, gelas, dan kantong plastik. Kemudian langkah-langkah percobaan. 1. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kemudian catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Nih, setelah teman-teman kumpulkan benda-benda padat, hasilnya yang seperti nomor 1, nama bendanya pensil, bentuknya berubah sesuai tempat, yaitu tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, iya. Dapat digenggam, iya. Tidak dapat digenggam, tidak. Nah, yang kedua, misalnya ibu kasih contoh spidol. Sama, yang bentuknya berubah sesuai tempat, kita beri silang. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah, kita beri centang. Dapat digenggam, kita beri centang. Tidak dapat digenggam, kita beri silang. Di selanjutnya 3, 4, dan 5, coba teman-teman cari benda padat, kemudian dimasukkan ke dalam ember dan gelas, kemudian kantong plastik. Bagaimana hasil pengamatannya? Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ya, sama. Ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Perhatikan gambar ya. Di sini ada rumah Dayu, sekolah, dan pasar. Dari rumah Dayu ke sekolah 6 km, dari sekolah ke pasar 7 km. Kita jumlahkan saja. Jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km tambah 7 km sama dengan 13 km. Selanjutnya kita masuk pembelajaran 4. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Selanjutnya,
Mengetahui sifat benda cair, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan, air dan minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel berikut ini. Di sini hasil pengamatannya ya. 1. Nama benda air. Bentuknya berubah sesuai wadah. Beri tanda centang, betul. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Kita beri silang. Dapat digenggam, kita beri silang. Tidak dapat digenggam, kita beri centang. Minyak goreng. Bentuknya berubah sesuai wadah. Beri tanda centang. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Beri tanda silang. Dapat digenggam, beri tanda silang. Tidak dapat digenggam, beri tanda centang. Sekarang teman-teman cari benda-benda yang wujud bendanya cair ya. Kemudian diamati dan dikerjakan sesuai dengan tabel. Kemudian kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair mempunyai sifat, bentuknya berubah sesuai bentuk, dan tidak dapat digenggam. Ayo berlatih. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Setelah habis bermain, memantulkan dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Lihat, perhatikan gambar baris ke-1, baris ke-2. Setelah itu, lakukanlah permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Permainan bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Perhatikan ya, bacalah wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan cara masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. 1. Bekerja sama saling gotong royong. 2. Bekerja saling membantu. 3. Membagi tugasnya masing-masing. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut di lingkungan tempat tinggal. Contohnya, bekerja sama saling membersihkan lingkungan tempat tinggal. Di rumah, contohnya, bekerja sama saling membersihkan rumah. Contoh di sekolah yaitu piket kelas. Ya teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Jika masih belum paham, bisa ditonton lagi videonya atau bisa ditanyakan kepada guru kelas masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.